Lembaga survei Putin mengumumkan hasil survei terbaru dua pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjabtim 2024. Dalam rilis survei teranyar Putin, elektabilitas paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Zumi Laza dan Muhammad Aris unggul hingga 53% dari paslon nomor urut 2, Dila Muslimin Tanja yang meraih elektabilitas sebesar 45%. Pasangan Laza Aris unggul dari pasangan Dila MT dengan selisih 8%. Hasil survei terbaru Putin ini diumumkan pada Kamis malam 21 November 2024. Direktur Eksekutif Putin, Bahrudin, kepada wartawan mengatakan, Putin melakukan pengumpulan data survei selama 4 hari terhitung sejak 17 hingga 20 November 2024. Survei dilakukan di 56 kelurahan dan desa yang berada di 11 kecamatan, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanjabtim. Adapun metode penarikan sampel yang dilakukan dalam survei ini ialah multi-stage random sampling. Jumlah sampel yang disurvei yang dirilis Putin ini adalah sebanyak 600 responden dengan margin of error sebesar 4% pada tingkat kepercayaan mencapai 95%. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Putin ialah wawancara tatap muka langsung dengan responden menggunakan kuesioner terukur. Adapun sasaran responden survei Putin ialah warga Kabupaten Tanjabtim yang telah berusia 17 tahun ke atas. Bahrudin menjelaskan ada sejumlah indikator yang memberi andil bagi keterpilihan pasangan Zumi Laza dan Muhammad Aris di Pilkada Tanjabtim. Di antaranya ialah kualitas individu, dukungan tokoh, dukungan partai politik, dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat. Dari survei yang Public Trust Institute atau Putin lakukan di periode 17 sampai 20 November 2024 ini ya, terlihat bahwa yang pertama, publik atau pemilih di Tanjabtim itu sudah punya pilihan, dan bahkan mungkin jauh sebelum pilihan mereka sudah tetap, dan terlihat di sini bahwa yang belum menjawab atau kata-kata swing voter itu sangat kecil, ada di angka sekitar 2%. Nah, ini membuktikan bahwa pilihan masyarakat itu sudah ada dan bisa dikatakan sudah tetap juga gitu ya, karena swing voternya juga sangat tinggi. Dan yang kedua, dari survei ini terlihat bahwa kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi, maka bisa kita simpulkan bahwa pasangan nomor 1 yaitu Zumi Laza dan Aris ya, ini akan unggul dalam Pilkada Tanjabtim 2024. Kemudian ada beberapa PR yang menjadi pekerjaan rumah ya bagi kandidat, diantaranya soal infrastruktur, perbaikan, UMKM, kemudian urusan kesehatan dan pendidikan. Ini menjadi catatan masyarakat terkait dengan pilihan mereka terhadap kandidat yang bertarung ini. Kedepannya Tanjabtim seperti apa ya? Faktor terbesar masyarakat memilih Laza ini kenapa? Ya, secara umum memang pilihannya ini didasarkan pada dua aspek ya. Yang pertama soal kualitas individu, artinya kapasitas internal kandidat. Yang kedua ini soal eksternal, misalnya saja dukungan tokoh tertentu kepada kandidat ini, kemudian dukungan partai politik ya, kemudian tawaran programnya, ini juga cukup memberi andil bagi keterpilihan Laza dan Aris ini ya, kalau kita lihat profesi yang terbesarnya di sini. Jadi ini soal kapasitas individu dari kandidat, kemudian kapasitas dari dukungan eksternal ya, bisa tokoh atau bisa juga partai politik. Dan ini membuktikan bahwa dua faktor ini sangat dominan menentukan keterpilihan seseorang nanti, terutama. Dari hasil survei terbaru Putin diketahui bahwa pemilih terbesar Zumi Laza dan Muhammad Aris berasal dari kalangan usia 25 sampai 30 tahun, yakni sebesar 40-30%. Kemudian disusul dengan kelompok usia 17 sampai 24 tahun, 27,20%, usia 39 sampai 45 tahun, 23,25%,
6,40%, usia 46 sampai 55 tahun 6,20% dan usia 56 sampai 65 tahun 2,70%. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Tim dengan visi misi Samudra Bangkit tersebut unggul di kalangan pemilih emak-emak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau IRT dengan perolehan 18,50%, disusul pelaku UMKM 17%, petani dan peternak 16,20%, pelajar 11,80%, buruh 9,30%, pegawai swasta 8,30%, pedagang kecil 5,50%, pengusaha 3,50%, tidak bekerja 2,50%, pegawai negeri 2,20%, aparat kelurahan 1,80%, nelayan 1,30% dan pensiunan 1%.